Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Ultraman Omega di episode 23. Yes, ini adalah 2 episode terakhir ya. Jadi untuk episode berikutnya kita akan bahas di tahun depan ya teman. Jadi ini adalah pembahasan terakhir kita ya di tahun 2025 ini, dan pastinya 2 episode mendatang itu akan kita bahas di tahun depan ya teman ya. Jadi wah, sudah tidak sabar ya teman menantikan akhir dari sang pengamat antariksa kita ya, si Sorato Okida ini. Jadi si Ultraman Omega kan kita udah tahu ya teman ya, statusnya yaitu sebagai pengamat antariksa. Dia hanya bisa memantau, mengamati, dan juga tidak boleh ikut campur dalam suatu urusan apapun ya teman ya. Tetapi mereka diizinkan atau mereka diperbolehkan lah ya teman untuk mengatasi sesosok cahaya ya teman ya, raksasa yang bisa melawan kaiju-kaiju itu adalah Ultraman Omega ya teman ya. Jadi pastinya juga dari bangsa Genesis ya berarti ya. Itu sudah pasti Sorato ini udah kayak apa ya, mungkin melanggar mungkin ya salah satu ketentuan yang bisa dibilang juga dari bangsa Genesis itu tidak boleh dilakukan ya teman ya. Jadi dia juga hanya boleh memantau dan juga tidak boleh ya berinteraksi lah gitu ya. Dan kita juga pastinya bisa melihat ya teman, untuk Sorato ini juga udah pasti dipantau terus berarti ya dari zaman dulu gitu ya, sampailah series ini dimulai gitu ya. Dan juga Sorato ya kan, dia punya gestur tangannya tuh yang seperti mengepal atau membentuk O ya, itu udah pasti ngamati ya teman ya, ini dari kehidupan bumi ini punya berbagai macam kaiju gitu ya. Dan juga dari scene ini juga kita udah diperlihatkan ya teman ya, untuk Sorato Lambda atau Omega yang asli gitu ya, dari mana dia tuh tidak bersekutu atau tidak berubah menjadi Ultraman ya, itu mulai mensugesti lah ya teman ya si Sorato ini. Jadi mana juga di sini perlahan-lahan ya Sorato tuh mulai halusinasi. Jadi walaupun juga di sini udah pasti diperlihatkan lah teman, kalau si varian Omega ini tuh memantau si Omega yang Sorato Okida ini gitu ya, itu udah pasti sangatlah mengerikan sekali lah ya teman ya. Karena udah pasti sang pengamat ini tuh ya kan, yang udah bisa bilang juga tidak mengemban lagi tugasnya sebagai pengamat antariksa gitu ya, malah membantu menghadapi kaiju-kaiju ini gitu ya. Jadi di sini juga mereka akan langsung ya teman ya menuju ke lapangan ya teman ya, dan juga sudah pasti ada berbagai macam kebangkitan dari para kaiju ini gitu ya. Jadi di sini juga sempat direspon, tapi ini responnya bukan respon Sorato nih ya teman ya, tapi ini kayak responnya yang serius ala-ala Omega yang pengamat itu ya teman ya. Jadi ini pastinya kita menantikan sekali ya teman, si Omega ini tuh berakhir seperti apa ya. Apakah Sorato akan kembali lagi ke rasnya Genesis ya teman ya, dimana juga rasnya itu kan hanya boleh mengamati aja ya teman ya. Jadi di sini juga si Ayu ya kan melihat adanya potensi kekuatan baru nih ya, yang juga digali oleh si kaiju Gerbera itu kalau nggak salah ya. Jadi namanya adalah Kain 102. Jadi ini adalah salah satu benih-benih atau bahan pembuatan senjata ya teman ya, jadi mana juga digali dan ditemukan sama kaiju itu, serta ini berbarengan juga dengan si Sayuki yang membuat senjata yang sangat kuat ya teman ya. Jadi itu juga pastinya mengatasi salah satu kaiju juga yang cukup berbahaya ya, yaitu Garyuga ya, yang dimana itu juga bisa memantulkan serangan yaitu cahaya yang radiasi lah ya teman. Jadi kalau udah terkena impactnya itu udah pasti sangatlah besar ya teman, karena bisa berantai dan jadi ledakan besar ya teman ya. Efeknya pasti lebih berbahaya lagi tuh. Nah di sini juga Sorato udah pasti tahu ya teman apa yang harus dilakukan ya teman ya, karena dia juga di sini pun walaupun melamun gitu ya, dia masih melihat ya teman kondisi dan situasinya ya teman ya. Walaupun juga di sini Kosei juga dia melihat ya teman, Sorato ini
memang sudah dipastikan ya teman, dia tuh berasal dari situ ya teman ya, kata si Adele itu ya teman ya. Kan katakan manusia sama kaiju itu akan bertarung nih untuk bertahan ya teman ya. Jadi bisa bilang juga Sorato akan bertarung bukan atas nama manusia tapi atas perintah Janus ya teman ya. Jadi di sini muncullah si Garyuga ya teman ya, saat si Kosei juga mengeluarkan Tiga Rod dan Sorato berusaha berubah, tiba-tiba diganggu ya teman ya sama Omega yang asli nih. Jadi katanya ini bukan tugasmu nih, jangan ikuti atau berubah jadi Ultraman Omega gitu ya. Kembalilah, katanya, kembalilah kepada aku gitu ya. Pokoknya dari kata-kata itu ngebuat Sorato tuh udah kayak pelan-pelan kayak gitu, kayak sesak napas jadinya ya. Jadi kayak merasa dia tuh betul-betul terkena serangan mental ya teman ya. Jadi betul-betul disugesti ya kan, atau betul-betul diajak terus ya teman ya, si Sorato ini. Walaupun ini juga pastinya kaiju Trigaronnya ini kan pasti ya teman, pemberian dari si Janus itu ya teman ya, Trigaron, Rekines, Valgenes dan semacamnya ya teman ya. Nah kita juga pastinya harus melihat ya teman ya, ini apa sih ya teman ya, kenapa mereka itu, ya kita kan tahu ya teman, dia itu sebagai pengamat, tapi itu tujuan aslinya tuh apa ya teman ya, selain menciptakan senjata berbahaya untuk ya bumi gitu ya, atau ada suatu musuh yang diantara mereka ya teman, musuh dari kubu mereka nih berbeda ya. Kan ibaratkan musuhnya kaiju dan lainnya kan itu dari manusia ya teman ya, maksudnya yang dari manusia ya teman ya. Kalau kita berkaca di episode 1 ya, itu si Omega kan berada di dalam planet yang penuh kaiju ini kan ya, planet yang ibaratnya tuh planet yang apa ya, yang betul-betul futuristik ya teman, dan juga kaijunya itu betul-betul banyak ya teman ya. Dan itu berarti ada si Janusnya dong ya, dan juga berarti Zofaras itu yang di perintahkan untuk ngadapin Omega itu juga berarti ya adalah tempatnya si Janus itu juga. Cuman ya si Omega ini tuh entah kabur kah, atau memang mungkin merasa tempat itu sudah tidak aman lagi, atau memang sudah berasa ada yang pengkhianatan ya teman ya. Jadi si Sorato itu udah pasti akan kabur, tapi konsekuensinya dia akan melanggar ya, dia sebagai pengamat ya teman ya. Jadi ini juga konsekuensinya ya, kaijunya bakalan sering kabur dan juga bakalan sering memporak-porandakan kota ya teman ya. Karena juga di sini ya Soratonya udah pasti dibawa ke alam bawah sadarnya ya teman ya. Jadi kayak betul dibikin si Soratonya pusing ya teman ya, harus hadapin yang dari bangsanya mereka terus ya teman ya. Nah dari Kosei pun juga mempertanyakan nih, kalau misalkan kamu tuh udah ingat dirimu siapa gitu ya Sorato, apakah kamu akan kembali ke rasnya mereka gitu ya, atau akan membantu mereka nih menghadapi kaiju yang tersisa ya teman ya. Karena ya kalau misalkan nggak ada Sorato pun ya, mereka bisa kok ya kapan saya itu hadapin kaiju, cuman akan sangat berbahaya dan kemungkinannya kecil sekali akan bisa dihabisi ya teman ya. Karena kalau misalkan ada bantuan dari si Sorato mah itu sama Meteo Kaijunya udah pasti akan sangat berbahaya ya teman, dan pastinya itu akan membantu juga untuk menghadapi para kaiju yang tersisa seperti ini gitu ya. Dan di sini juga yang bisa lihat dia tuh cuma si Sorato doang ya kan ya. Kosei kayaknya dia bisa lihat deh ya teman ya, cuman dia tuh kayak bayangan doang ya kan ya. Maksudnya mungkin kayak gitu ya teman ya. Harusnya sih dia bisa lihat ya teman ya, soalnya dia tuh juga nengok belakang ya teman ya, dan ada reaksi juga gitu. Jadi kalau mungkin dia nggak lihat, mungkin ya cuman lihat Sorato tuh mungkin kayak aneh aja gitu ya. Tapi di sini juga udah pasti sangatlah melihat ya teman, untuk Sorato itu tuh jangan di luar dari tugasnya berarti ya. Dia kan udah pasti ingin melihat ya teman, untuk tatanan manusia dan juga kaiju ini ya, dari genus ini gitu ya. Karena nganggap mereka tuh udah kayak objek penelitian ya teman, untuk sumber-sumber energi dan juga ya senjata mereka gitu ya. Jadi katanya sih ya untuk menjaga stabilitas kosmik tempat mereka lah ya teman, energi kosmik berarti ya. Nah jadi dia tuh bukanlah seperti Omega yang seperti kita kenal ya teman ya.
karena yang kita lihat ini tuh adalah satu dari sekian banyaknya ya pengamat di antariksa sana ya teman ya. Nah, kalau dilihat juga ya teman ya, di sini mungkin banyak bilang juga kayak Evangelion ya teman, soalnya kayak berjejer ini macam angel katanya ya. Jadi di tengah-tengah tuh macam si siapa MC-nya ya, atau yang robot yang dikenalin sama MC-nya. Nah, ini adalah pengamat dan diantaranya adalah Omega itu sendiri ya teman ya. Nah, di sini karena ini anggap udah selesai gitu ya, jadi mereka pun bersatu ya. Jadi yang di sini sifat mereka tuh bisa berganti-ganti ya teman ya. Atau mungkin memang ya di sini mau dilihat dulu ya teman ya. Kalau misalkan Soratoni masih kekeh gitu ya, karena ibaratnya udah bersatu pun tapi tetap jadi Ultraman gitu ya. Ya berarti ini ibaratnya dikasih kesempatan lah gitu ya. Nah, pastinya juga untuk senjata yang dibuat Sayuki udah selesai lah ya teman ya. Walaupun juga di sini bakalan berbahaya juga kalau disalahgunakan atau mungkin salah pakai atau mungkin tidak tepat sasaran. Jadi tujuannya ya di sini mau coba memulai operasi ya temennya untuk menuntaskan Garyuga ini, karena katanya Garyuga itu dia punya ekstrak energi yang sama dengan senjata yang dipakai sama Sayuki ini gitu ya. Jadi mau coba untuk diekstrak dan mau melakukan bounce back lah temennya untuk bisa membuat ya Garyuga ini ya lumpuh ya temennya. Jadi di sini juga udah pasti akan diperhitungkan ya temennya. Koseinya juga masih galau ya temennya, melihat kalau mungkin mungkin pada saat Ayu tuh datang ke tempatnya Omega atau si Kosei ini, itu kan awalnya bukan mau berteman ya teman, tapi mau cari tahu identitasnya si Sorato ya teman ya. Dan ini kayaknya Kosei itu mau ngomong gitu ya kalau si Sorato tuh ya pengamat gitu ya, tapi mungkin belum tersampaikan ya teman, karena dekat di sini masih ada bagian operasionalnya ya. Nah, dari sini juga muncullah si Garyuga ini teman, yang mana juga udah pasti diobservasi gitu ya, dan juga tiba-tiba datang nih ya teman si peserta baru ya teman, ini si Pegunos ya teman ya. Dari ini juga udah pernah muncul ya teman ya, atau belum ya? Nah, dari di sini juga si Sorato atau Omega yang datang ya teman, tapi cuman memantau ya teman ya, atau melihat kebangkitan dari kaiju-kaiju yang ada ya teman ya. Di sini juga Reikines muncul teman, dan juga senjata kainnya ini itu berhasil dicoba ya teman ya. Tapi sayangnya ini juga sempat mantul ke atas ya teman ya, karena serangan dari si Garyuga ini tangan cepat ya. Reikines langsung memantulkan ya teman ke bawah ke tempatnya Garyuga ini. Nah, dikira udah selesai nih gitu ya. Ternyata masih ada Pegunos ya teman ya, yang dimana juga sempat membekukan dan membuat Reikines pun balik lagi ya teman ya. Tapi dengan cepat si Sorato pun juga bangkit ya teman, walaupun sempat dihalau lagi ya sama si Omega pengabat ini, tapi tetaplah di sini berubah ya teman, jadi Ultraman Omega dengan kotak Valgines armornya ya. Tapi di tengah pertempuran malah diinterupsi lagi ya teman sama si pengamat Omega ini ya. Jadi langsung ya teman menuju ke tempat ini ya teman. Jadi ini betul-betul dibuat sugesti lagi ya teman ya, karena dia juga betul-betul dikuasai ini berarti ya. Jadi ini kayak betul-betul dipantau atau di ospek lah ibaratnya ya. Jadi kayak mau ngapain nih ya kan ya, kamu mau melanggar lagi sebagai pengamat gitu ya, atau kamu tuh mau jadi ikut bagian kami atau ikut bagi manusia gitu ya. Jadi ya sebenarnya mah kalau pengamat ini tuh bisa aja jadi baik gitu ya, kalau misalkan mereka tuh memang mau mengamat untuk ya kehidupan di antariksa itu gitu ya, mau di bumi kek mau dimanapun gitu ya, tanpa melihat impactnya atau mau coba kuasai bumi atau apapun itulah ya teman ya, tanpa memikirkan bangsa mereka yang udah hancur juga gitu ya. Mungkin juga ya bangsa mereka yang hancur itu tetap dipertimbangkan lah ya teman, untuk diperbaiki gitu ya, karena mungkin Sorato akan kembali sebentar ya ke tempatnya Genesis itu, dan mungkin akan ada movie Ultraman Omega ya teman, kemungkinan ya kalau tidak dibuat mah itu nanti aja ya teman ya, akan terusasi di series berikutnya ya. Dan juga pastinya bagian ini sih agak serem juga ya teman ya, soalnya di sini kayak betul-betul entah ya, ekspresinya si aktor ini tuh betul-betul kayak wah, kayak tajam banget asli ya, tatapan mereka kayak menusuk menusuk
jiwa raga ya teman ya. Jadi ini betul-betul bagus banget lah teman untuk bagian ini ya, karena ini juga perlihatkan bagaimana sisi lain dari Omega ini ya teman ya. Jadi di sini juga dibiarkan ya teman Kaiji itu untuk kabur, dan di sini juga dibawa kembali ya teman Meteor Gaijin itu untuk ke tempat asalnya. Apa yang terjadi ya teman ya, kita tunggu aja ya teman ya. Dan juga di sini ya sisa kaiju terakhir ya teman, Zomera ini sepertinya ya. Dan kemungkinan besar ya mungkin Ultraman Omega akan memilih user baru ya teman ya, karena Sorato ya kemungkinan besar akan ya berada di tempat Genesis ya teman ya. Dan sebagai Ultraman Omega berikutnya ya berarti Kose nih akan maju ya teman, sesuai teaser yang di tease kemarin ya teman ya, yang di final arc-nya itu ya teman. Kita tunggu aja ya teman untuk bahasannya di next episode. Oke, goodbye.